Saya membuat adanya nikah bareng dan golek garwa ini inspirasinya ya otomatis dari pengalaman pribadi. Jadi saya pernah merasakan betapa sulitnya cari pasangan hidup. Ya walaupun saya merasa saya itu ya bukan jelek-jelek banget, maksudnya ya wajah-wajah kayak gini ya ada yang suka lah, maksudnya walaupun tidak artisan gitu. القطاع كبيرة يا كايتا يا Barang siapa orang itu menjalankan syarat menikah, maka telah sempurna separuh dari keimanannya. Saya membuat adanya nikah bareng dan golek garwa ini inspirasinya ya otomatis dari pengalaman pribadi. Jadi saya pernah merasakan betapa sulitnya cari pasangan hidup. Ya walaupun saya merasa saya itu ya bukan jelek-jelek banget, maksudnya ya wajah-wajah kayak gini ya ada yang suka lah, maksudnya walaupun tidak artisan gitu. Ditolak berpuluh mungkin sampai beratus-ratus kali, sampai dibantu teman-teman media, dibantu banyak orang untuk mencarikan jodoh. Ya alhamdulillah akhirnya kurang dari pernikahan nikah bareng kurang seminggu itu saya baru mendapatkan jodohnya, dan ya alhamdulillah sampai itu langgeng, sehingga saya punya inspirasi kalau saya besok sudah nikah, saya pengen ya ini buat acara namanya golek garwa, harapannya biar orang-orang itu mudah bisa mendapatkan jodoh. Bos, kayaknya dilewati kamu bos, buka sih, langsung buka weh. Oke, tamu undangan belum duduk tamu VIP sebentar. Saya yakin setelah menikah itu akan timbul namanya mawaddah warohmah, cinta kasih sayang yang Allah memang turunkan ketika sudah qabil tu nikah itu. Jadi itulah salah satunya. Jadi itu yang sangat saya harapkan. Jadi ini memang awalnya ya dari inspirasi kita sendiri merasakan betapa sampai sedih dan berdarah-darahnya ibaratnya mencari pasangan seperti itu. Orang belum bisa menikah, belum dapat jodoh itu karena macam-macam. Salah satunya pertama karena mungkin ada keterbatasan secara lahiriah ataupun batinnya, ada keterbatasan fisik. Kemudian yang kedua karena waktunya gila kerja, dia waktunya untuk studi atau untuk kerja terus. Jadi hidupnya untuk dunia terus, jadi dia tidak mikirkan untuk menikah. Kemudian yang ketiga juga mungkin karena kurang hangatnya keluarga dan lingkungan. Jadi orang tuanya, saudaranya, tetangganya nggak pernah nanyain, Mbak, Mas kapan menikah. Kemudian yang keempat bisa juga karena pernah terjadi trauma atau dulu pernah di PHP-in bahasa sekarang, atau pernah diputus, sehingga dia kalau nggak dengan dia ada lelaki atau gadis yang lebih cantik dan lebih elok. Yang kelima mungkin juga percaya atau tidak faktor X, karena memang dibuat itu sehingga nggak laku-laku lah. Oleh sebab itu makanya kami di Fortas ini bagaimana menghandle para jomblo-jomblowati untuk bisa mendapatkan jodoh. Kadang-kadang menikah mereka itu berpikir sudah dapat jodohnya kan menikah bingung. Kalau mau menikah, Pak, saya belum punya biaya, belum punya konsep. Nah, kita siapin ini biayanya, konsepnya dari biaya pernikahannya, kemudian dari bajunya, priwetnya, maupun nanti weddingnya, pakai adat apa, kemudian nanti serah-serahnya seperti apa, kemudian perawatannya seperti apa, kemudian kemasannya acaranya seperti apa, dan terakhir sampai bulan madunya seperti apa, bahkan cincinnya seperti apa. Nikah itu sebenarnya ringan dan mudah, tapi kadang-kadang yang menjadi mahal itu adalah tasyakurannya atau konsep acaranya.
Ini kita berikan kepada orang-orang memang untuk membantu itu yang memang mereka terkendala, sehingga harapannya orang yang tidak mampu pun bisa merasakan semua diberikan itu gratis, dan kita tahu bahwa apa sih yang dibutuhkan manten sebenarnya. Jadi yang dibutuhkan manten yang jelas itu ada biaya nikah yang memang harus kita setorkan ke kas negara, karena pernikahan yang dilakukan di luar kantor urusan agama atau di luar jam kerja itu memang ada kontribusi langsung ke negara. Itu yang harus kita siapkan, itu yang berwujud uang. Kemudian yang kedua adalah yang berwujud harus uang itu adalah konsumsi, ya settingannya konsumsi atau waliman tasakuran. Menu apa aja yang disajikan, apakah menu tradisional atau pesta apa yang itu yang disajikan. Kemudian kalau yang lain itu ada berwujud kebutuhan manten. Manten itu butuhnya mahar, ada mahar. Butuhnya perawatan, ada perawatan. Butuhnya kostum, rias, udah ada rias dan kostum. Butuhnya cincin, ada yang ngasih cincin. Butuhnya untuk bulan madu hotel, ada yang bulan madu hotel. Ada yang butuhkan untuk lain gratis, udah ada ya. Jadi seperti itu. Karena kalau dihitung, ya nilainya menjadi besar sekali. Itu bisa puluhan sampai mungkin ratusan juta. Dan akan saya jawab langsung dengan handphone, jadi bukan pakai mesin ya, karena ini niatnya sosial. Jadi 24 jam hotline itu kita jawab, Anda mau ikut golek garwo atau nikah. Kalau nikah oke, langsung nikah, sudah ada pasangannya, statusnya jelas, surat-suratnya komplit, langsung kita arahkan mereka untuk mengurus surat-surat. Assalamualaikum. Wah, gimana Pak Yus? Ya. Jadi setelah tadi kita dari KUA beres, dinyatakan berkas ngantenya cukup beres dan kotanya sudah masuki, tidak ada masalah baik itu tentang perwaliannya, tentang saksinya oke. Akhirnya kita menuju ke tempat itu yang disebut ubur rampenya untuk manten. Salah satunya adalah kaltiko, bahasa Jawanya atau bahasa Indonesia adalah cincin. Nah, cincin yang kita buat di sini adalah selalu istimewa karena bertepatan dengan momentum nikahnya. Jadi kalau yang momentum ini nikah bareng Mataraman 1 abad, ya kita buat itu ada arti dan maknanya 1 abad di cincin itu, yang nanti akan diberikan itu gratis untuk semua manten. Ngenjang Bu, gimana Bu, sehat? Alhamdulillah. Jadi ini Bu Sri, beliau adalah Ketua Paguyuban Rias Kinasih Yogyakarta. Begitu? Monggo Bu, kita lihat persiapan untuk besok kita nikah bareng. Ya. Semua ini tidaklah akan berjalan secara maksimal tanpa adanya juru rias. Akhirnya kita datang ke Bu Sri. Kebetulan beliau adalah Ketua Paguyuban Rias Kinasih Jogja yang selama ini selalu dengan kita. Dan alhamdulillah selama ini juga gratis dimulai dari tahun 2012 dengan kita. Dan di sana kita biasanya berebut, temanya ini adalah apa? Kalau gaya Mataraman ya otomatis gaya Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala kostum ubur rampenya, kemudian dengan adat tradisi yang kita akan angkat. Tunai. Saya terima nikahnya Malahayati binti Aliusha, saudara kandung Umar Hayam, nikah untuk saya sendiri dengan mas kawin seperangkat alat sholat, cobek, mutu, dan bibir kohor tunai. Saksa. Ibaratnya kita di sini ini kan berniaga dengan Allah, dan niatnya ini kita mencari ridho semata. Dan insya Allah kalau kita berniaga dengan Allah, niatnya kita berjuang di jalannya Allah, ya insya Allah kita tidak akan rugi. Ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan yang tidak bisa berwujud nominal. Tidak jarang bagi mereka yang membantu kita, belum acaranya selesai sudah dapat job lagi kayak gitu kayak gitu. Jadi memang itu salah satu ibaratnya kalau ada orang bilangnya ada dahsyatnya sedekah, ada dahsyatnya duha, dahsyatnya menikah ini ya di sini ini. Tiada kata, tiada jua yang hanya kita ucapkan, hanya ya rasa syukur kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan daya, sehingga melalui kita alhamdulillah dengan dibantu banyak orang pernikahan itu bisa terlaksana. Jadi impian mereka itu bisa terlaksana, dan ini sebenarnya masih banyak, mungkin tidak hanya jumlahnya puluhan, ratusan, ribuan, mungkin jutaan orang yang sangat memerlukan bantuan untuk dibantu. Pertama, bisa mendapatkan jodohnya, yang kedua bisa sampai ke pernikahan, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa yang besar.
Aduh. Plong. Terima kasih kepada seluruh panitia, semoga amal baik beliau-beliau yang mengadakan pernikahan massal ini semoga dilancarkan rezekinya. Nama saya Raden Mas Rian Budi Nuryanto, SE. Walaupun saya seperti ini, tapi saya ini adalah pecinta wanita dan pecinta keindahan dengan pernikahan. Insya Allah hati saya selebar samudra untuk para jombloan dan jomblowati seluruh dunia.